Legenda Putra Langit, Energi Ufuk Barat 7. Pernah ada zaman di mana Energi Ufuk Barat menjadi zaman keemasan keluarga besar Benteng Barat. Sangat mengemparkan dunia persilatan. Ketika sang pemilik terdesak, ia merapal bukan level 6, namun level 7. Sebab musuh yang dihadapinya terlalu banyak. Pada hakikatnya, jurus ini merupakan perpaduan hawa baik dan hawa jahat. Bukan cuma musuh binasa, alam pun mengalami rusak berat. Kala jurus ini berlalu, langit akan tetap tebal berkabut dalam 30 hari. Hujan turun bersama halilintar, dinginnya membekukan. Oleh banjir, banyak penduduk desa jadi korban. Baru beberapa belas tahun kemudian, karena sangat terpaksa, jurus ini dipakai kembali. Karena sulit untuk mengendalikan diri, setelah pemakaian jurus ini, tenaga dalamnya pun menghancurkannya. Akibat yang jauh lebih buruk adalah hawa panas yang bisa mempengaruhi arus gerak kawah gunung berapi. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang akan ditimbulkannya. Maka, bila tanpa bekal meditasi kurang lebih 50 tahun, jurus Energi Ufuk Barat level 7, bukannya menyejahterakan, malah mencelakakan. Ingat itu, seperti dalam dongeng saja, apa benar kata-katanya itu? Atau hanya ingin menakut-nakutiku saja? Kalaupun tubuhku harus hancur, asalkan Sri Gunting selamat, aku rela kok. Maafkan aku Paman Singit, aku tak rela Sri Gunting dipermainkan. Astaga, anak ini, siapa sih dia? Ah, makin tertantang aku. Penasaran rasanya, Macan Petak memang memancing supaya segala jurus Raja Wali yang masih asing baginya itu bisa dikenalinya. Kekagumannya merebak, mengangkat lengannya tinggi-tinggi. Raja Wali membuat pusaran kencang. Samar-samar terasalah Energi Ufuk Barat level 7. Oh, kurasakan hawa yang berat. Berbahayakah? Kandungan energi pada lengannya menimbulkan kekuatan misterius. Berdiam diri tidak mungkin lagi. Ia memutuskan untuk bersiaga. Kekuatan misterius di lengannya melesat ke ujung jemari, menembusi atap istana dan tidak mau berhenti. Atap itu berlubang menganga. Oh, ya, bagaimana dengan Sri Gunting sendiri? Tak, sepotong batu itu melejit sedikit terlambat, namun gadis lugu itu tertolong. Astaga, cuma sepotong batu saja bisa mengelakkan pedangku. Kalau saja sampai mengenai tubuhku, aku yakin aku cedera berat. Merasa adanya kehadiran sakti di dekatnya, Pipit Merah tak berani lagi mencoba melukai Sri Gunting. Ikat dia, siapa gerangan penolongku? Mengapa tak memperlihatkan diri? Kenapa mesti sembunyi? Cuaca berubah drastis. Awan mendung berkumpul. Halilintar menyapa riuh, tekanan udara anjlok. Ada sesuatu yang dirasa Pipit menghimpit dadanya. Mengapa tempat mereka berpijak merasa bergetar? Istana Pipit yang konon kokoh itu guncang. Ah, kota tak bertuan tak pernah mengalami gempa kok. Itu bukan gempa, itulah energi yang dipusarkan oleh Raja Wali. Bak ekor naga mendongkel paksa lantai dan menerbangkannya. Oh, Sang Maha Kuasa, energi terhimpun dalam diriku. Berkembang tak terkendalikan, aku merasa amat aneh. Amat aneh? Aku, seperti mau meledak. Aduh sakitnya, kini segala perabotan istana Pipit ramai berterbangan. Macan Petak saja yang mampu berdiri tegak. Bagus, bagus sekali, bukan cuma otot-otot tubuhnya yang membengkak, luka di lengannya pun melebar. Syukurlah, keadaan segera berubah. Raja Wali tertolong oleh keajaiban alam. Suasana begitu mistis, begitu misterius. Tak salahkah penglihatanku dan inderaku? Energi Ufuk Barat level 7. Konon itu cuma dalam dongeng. Tengoklah otot-otot lengan Putra Cahaya Barat ini mengembang sempurna. Kini seluruh pakaiannya terkoyak. Wajahnya jadi garang. Ia seperti bukan bocah lagi. Sebelum terlambat, Raja Wali mengarahkan seluruh energinya pada Macan Petak. Wah, aku jadi sulit bernafas. Aduh, gawat, sambut aku. Gerak Raja Wali menggambarkan keluasan gerak seekor naga. Namun Macan Petak tak mau diam diterpa. Suara nyaring berdengung di sekitar mereka. Ketika dua kekuatan di ujung tangan itu bersua. Bagaimana bisa bocah ingusan ini punya kekuatan puncak? Tonjokan masuk berulang kali. Lalu Raja Wali memanfaatkan tendangannya. Kewalahan, Macan Petak mundur selangkah. Kurasa daya bocah itu melemah.
Cakar itu terasa nyeri, denyut nadinya tak teratur. Macan ngeri. Benar, Raja Wali telah kehilangan banyak darah justru di lengannya. Ada yang tak beres. Kekuatan di lenganku seperti mengempes. Suatu semangat baru terpompa bagi macan petak. Dalam keterkejutannya, Raja Wali tersengat. Dis. Belum sempat macan petak menikmati kegembiraannya, tendangan Raja Wali bersarang dahsyat. Dik, dis, duk. Menyerang tanpa pertahanan, keduanya baru terpisah setelah 40-50 jurus. Kalau diteruskan kondisi yang begini ini, niscaya kekalahan yang kupetik. Baik, akan kutentukan dalam satu jurus ini. Sama penuhnya dalam tekad, sama penuhnya dalam tenaga. Bentrokan ini menimbulkan gempa dahsyat. Jangankan manusia, istana dari bangunan batu terkokoh itu memuing. Pusaran badai dengan batu berterbangan membuat semua yang ada di kawasan itu memucat wajahnya. Begitu banyak yang tak sempat menyelamatkan diri. Istana yang megah itu seperti gunung yang baru saja marah besar. Ketika senyap kembali menyentuh, terlihat Raja Wali terkulai lemas menahankan rasa nyeri yang bukan alang kepalang. Hahaha, hahaha, tubuhnya boleh tak jadi keruan rasanya, namun berbanggalah ia masih tegak berdiri. Dia masih hidup. Masih bergerak-gerak, macan petak benar. Raja Wali malah sudah mencoba bangkit berdiri. Gempanya sudah berhenti. Aneh, korban begitu banyak. Kasihan mereka, langit sudah biru ayu meski petir belum mau pergi. Dengan kaki yang belum seutuhnya menguat, pemuda belia ini berjuang menaklukkan rasa kasihan pada dirinya sendiri. Alam semesta yang dahsyat kekuatan ini bergetar hanya sebentar saja. Bukan berhari-hari pekatnya seperti yang dituturkan oleh Paman Alis Singit dulu. Aku heran, ada rahasia yang belum terpecahkan. Tentu saja Bung, kau belum mencapai tahap yang sempurna. Bahkan belum seperempatnya, kehilangan banyak darah merupakan faktor yang menentukan. Maka, Raja Wali cuma mendaya gunakan 1/5 saja kekuatan jurus itu. Keuntungannya, bahaya besar tak sempat muncul. Sama-sama terluka, macan petak jadi kagum sekali pada bocah ingusan ini. Mau merapal level 11-mu? Rupanya semangat tarung anak itu belum padam. Luar biasa, bagaimana dengan perasaan Sri Gunting? Pemuda tanggung dan gadisnya itu. Pasti Raja Wali dan Sri Gunting. Kaulah satu-satunya manusia yang sanggup menahankan level 10-ku selama 10 tahun belakangan ini. Hebat kau, akan ku berikan level 11-ku nanti setelah cederamu pulih. Lalu macan petak menghampiri pipit merah, atau, untuk sementara, biarlah aku saja yang mengurus gadis ini. Kedongkolan memenuhi rongga dada pemuda ini. Namun, meski macan petak mau mengampunimu, aku tidak. Enak amat, 10 kali mati pun kau tak bisa mengembalikan istanaku yang hancur. Diapakan saja, masih terlalu enak buatmu. Raja Wali berupaya menghindar dari kejaran golok pipit. Namun, manusia mana yang sempurna adanya? Menyerahlah, tak ada gunanya memeras energiku. Diam-diam Raja Wali menghimpun tenaganya untuk meladeni pipit merah. Tiba-tiba langit seperti menari-nari di kelopak matanya, lalu pandangannya pun gelap sama sekali. Istana Zouta. Kembali kita pada Ayu Pualam Wungu yang berusaha menghindari Jabrik Wanara dengan mengumpankan kedua dayangnya. Dengan bekal energi 10 tahun, kuharap Puspa tak mengalami cedera. Hahaha, semua orang memujaku kini. Hahaha, seperti musang rakus, secepatnya dia kubikin sekarat. Dengan kemenanganku nanti, aku memegang 2 kartu as. Raja Zov pun akan gentar padaku. Dayang pemusik melantunkan tembang syahdu. Tirta jeram semesta bekerja penuh dalam raga Jabrik Wanara. Bagi para dayang Istana Zouta adalah sebuah kehormatan besar bila ia terpilih oleh Sang Putri Pualam Wungu sebagai penghiburan. Tuan Putri, apakah Puspa akan baik-baik saja? Kenapa reaksi Pangkon Bewana dan Jabrik Wanara bisa berbeda? Mengapa pertanyaan Pualam Wungu seperti itu? Apa yang berbeda? Hahaha, sungguh terlalu baik bagiku. Dan kabut kelabu pun mencumbu riang Sang Dewi Malam. Dalam pertanyaannya, Ayu menahan diri untuk tak kentara bingungnya. Sesaat berlalu, nasib apa yang dialami Puspa? Kita lihat saja, bukankah kau juga telah terpilih oleh Tuan Putrimu? Atau kau menyimpan maksud tak baik padaku? Aku tak pernah bermaksud buruk pada Tuan, percayalah. Hahaha, tahu aku,
Kau pun menyukai aku bukan? Purnama, Purnama, kau pikir kau lebih baik dari Puspa? Ayu mencari-cari denyut nadi Puspa. Astaga, seluruh tenaga dayangku terhisap lenyap. Ah, kasihan Puspa, keterlaluan. Rupanya Jabrik Wanara ini sama saja dengan Pangkon Bewana. Dasar laki-laki jahat. Ayu Pualam hanya bisa memandang dengan gundah. Menanti apa yang bakal menimpa Purnama, dayangnya. Aku tahu seberapa besar kesaktianku. Aku tak mau bernasib buruk seperti Puspa dan Purnama. Bagaimana aku menghindarkannya? Cuma Purnama saja yang tak menyadari maut yang sudah mengintainya. Hehehe, siapa namamu Dayang? Biar ku ingat-ingat kapan saja. 1000 perasaan berkecamuk dalam pikirannya. Bimbang, marah, gentar. Aku harus berani. Bukankah ini sudah keputusan bersama? Mampukah? Keputusan tinggal keputusan, ia masih bisa lari, kalau ia menghendaki. Segenap keberadaannya mendadak lenyap, pikirannya panjang, sepanjang gentarannya. Mau kemana Ayu? Aku takut guru. Engkaulah tujuan utamaku. Masa aku mau melepaskanmu begitu saja? Biarkan aku menenangkan diri dulu. Kurasa aku mendadak takut. Sambil bicara, Ayu menghimpun ilmu ringan tubuhnya. Sambil terus memegang Purnama di tangannya, Jabrik Wanara terus mengejar Ayu Pualam. Mohon guru ampuni diriku. Ah, ada-ada saja kau puteri rupawan. Bukankah aku belum menjadi istrimu guru? Mengapa kau melanggar? Hah, apa bedanya Ayu? Cepat atau lambat kau akan menjadi permaisuriku. Bersabarlah, peristiwa ini bakal amat memalukan kalau ketahuan banyak orang. Aku tak mau hianati suamiku. Ayu, Ayu. Kau terlalu berani pada awalnya. Kini, mengapa kau permainkan aku? Tembang masih terus mengalun perlahan. Menyakitkan hati Ayu sendiri. Adapun Purnama, ia tewas di tangan Jabrik Wanara. Ayu, Ayu, percayalah padaku. Kau akan kusanjung seperti kau belum pernah disanjung. Ayolah Wong Ayu. Sengaja tak mengelak, Jabrik tersengat berat. Loh, astaga. Ia seperti menyentuh lumpur. Rupanya boleh juga kekuatan tapakmu Ayu. Kalian ini semuanya sama, cuma indah dipandang saja. Maka guru, mohon beri aku petunjuk. Bidadari penabur kembang. Jabrik tetap tak hendak membalas. Ia cuma kibaskan rambutnya untuk menapik bunga-bunga beracun itu. Tapakku ngilu sekali, ada energi di rambutnya. Simpanlah tenagamu untukku wanita jelita. Buat apa memberontak? Kembali Ayu menghimpun energi di kedua jarinya. Kau ingin mencandai kedua mataku? Jabrik Wanara terlambat. Benarlah bahwa kedua ujung jari lentik itu menjadikan penglihatannya sebagai sasaran. Cerak, hahaha, pemberontak kecil. Banyak yang belum diceritakan si Zof itu tentang aku. Jasad kencana. Ayu, sudah saatnya kau menyerah padaku, calon suamimu. Cantik. Kungfu hebat, apalagi yang musti ku tuntut darimu permaisuriku. Ketahuilah guru, kalau tersiar kabar bahwa permaisurimu tercemar, guru juga yang menanggung malu. Ah, masa bodoh apa kata orang? Yang jelas kau kini milikku. Dilawan dengan kekerasan, sudah tidak mungkin. Ku coba cara lembek. Baik, aku menyerah. Namun jangan sampai kau menyakiti hatiku. Perlakuan aku baik-baik seperti layaknya seorang permaisuri. Kau layak menerima segala kebaikanku jelitaku. Ayu, terimalah aku sebagai rajamu. Jabrik Wanara tak pernah tahu, bahwa Ayu tak pernah sungguh-sungguh akan menjadikannya suami. Ia akan segera mengetahui bahwa ia telah dikhianati. Ayu, ia di dalam ketakutan yang sangat. Ia tak sadar tenaga dalamnya bakal habis terkuras bila tak segera eling. Istana Naga Hijau. Istana ini terletak di kaki gunung, di belakang Istana Pipit Merah. Sosok misterius yang lama mengintai peristiwa di kediaman Pipit Merah ini ternyata adalah Naga Hijau. Ia putra bungsu penguasa kota tak bertuan. Usianya masih belia, wajah tampan dan perkasa. Haruskah kulaporkan padanya bahwa aku telah melihat Sri Gunting dan Raja Wali? Kalau aku dimintanya membebaskan mereka, wah alangkah repotnya aku ini. Tapi kalau aku berdusta, akan tersiksa perasaan bersalah. Tidak jujur, tak mungkinlah meminta Macan Petak dan Pipit Merah membebaskan kedua tamu mereka.
Rupanya jatuh cinta itu cuma menimbulkan masalah saja. Master, Nona muntah darah lagi. Hah, lukanya kambuh lagi. Berita ini cukup untuk membuatnya terbang dalam cemas. Lalu sudah tiba ia di depan peraduan sang Nona. Sujud Master, Set, diam saja. Jangan mengusik Nona. Membuka pintu pun pemuda tampan ini amat perlahan. Sujud Master, setelah terbatuk-batuk keras, Nona terus muntah. Bagaimana sekarang? Ternyata sang Nona adalah Nuri bersulam. Oh, perutku sakit. Bersabarlah, aku akan bermeditasi menghilangkan nyeri itu. Perlahan, naga hijau mengalirkan energinya pada tubuh Nuri. Wajahnya masih pucat, namun Nuri jadi tenang kembali. Sesaat kemudian Nuri jatuh tertidur. Segala upayaku sudah kukerahkan. Ia hanya tampak tenang, tapi cederanya belum pulih. 2 hari ini ia bertahan hidup mungkin karena bantuan tenaga dalamku. Kasihan, untuk membantu kawan, mari kita tengok peristiwa di rumah petani tua. Para penjahat itu menghabisi nyawa istri petani tua itu. Mereka menemukan Nuri. Sadar ia kedatangan penjahat, Nuri bermaksud melawan. Bukan karena para penjahat itu tangguh, namun sakit Nurilah yang membuatnya bisa ditawan. Nuri jatuh pingsan. Kemudian Nuri dijual ke pondok bunga. Wanita pemilik pondok itu menanyai jati diri Nuri. Sadar wanita itu siapa, ia jadi kaget. Ia tak tahu harus berbuat apa dengan Nuri. Lalu diserahkan saja pada istana naga hijau. Nuri langsung dihadapkan pada naga hijau. Wajah ayu Nuri bersulam menimbulkan belas kasihan sekaligus simpati naga hijau padanya. Inilah cinta pada pandangan pertama itu. Seperti hujan bunga harum di pagi yang berembun. Selama belasan tahun ini tak pernah ada wanita yang memikat hatiku seperti gadis ini. Mengapa bisa begini aku? Naga hijau adalah putra kesayangan. Apapun bisa didapatkannya kecuali jatuh cinta. Wanita rupawan banyak mengelilinginya, namun tak seorang pun berseri seperti Nuri. Hal yang biasa dilakukannya pada pengagumnya, tak bisa lagi dilakukannya pada gadis yang baru dilihatnya tadi. Pada Nuri, ia cuma bisa memendam perasaannya. Rindu yang menyakitkan sungguh membingungkan pemuda ini. Siapapun tahu, hati naga hijau sudah tertawan di satu tempat. Sebelum kedatangan gadis itu, hati naga hijau sepenuhnya bisa bergembira bersama mereka. Namun rupanya gadis itu telah mengubah pemuda pujaan mereka. Seorang tabib khusus didatangkan untuk merawat kondisi mereka. Mereka bagaikan kawan bagi naga hijau namun hidupnya terkurung. Bagaimana tidak, sebab naga hijau berhati dingin. Kesehatan mereka selalu dilaporkan oleh tabib pada naga hijau. Barang siapa yang tak mampu merawat kesehatannya, ada sanksinya. Buat apa aku mendatangkan tabib kalau kalian sampai sakit? Ingat, kalian harus jaga benar nama baikku. Sungguh berbeda perlakuannya terhadap Nuri bersulam. Bukan tabib yang harus merawatnya, tapi dia sendiri. Satu sebab ia juga hormat pada Nuri. Nuri merupakan pasukan istimewa Pangeran Cahaya Barat. Tapi satu yang harus disadari olehnya, hanya Tuhan yang menentukan jodoh seseorang. Sirkulasi darahmu normal kembali dan wajahmu sudah merah pula. Kurasa kau sembuh Nona. Aduh, sepertinya Nuri ingin mengucapkan sesuatu. Wajah rupawan itu terus membuat jantungnya berdegup keras. Pernah ia mencuri cium, namun... Oh, putra kedua, Raja Wali, apa dia tengah memikirkan Raja Wali? Putra kedua Pangeran Cahaya Barat, aku tak boleh membiarkannya hidup. Raja Wali harus mati. Master, Putri Pipit Merah ingin berjumpa. Ada yang harus kulakukan. Yah, istanaku sudah rata dengan tanah. Kau sendiri yang cari gara-gara. Lalu, kenapa? Kalau boleh, aku ingin memakai rumah sayap kananmu untuk sementara saja. Baik, tapi ingat, orang-orangmu tak boleh masuk ke gedung lainnya. Dan sebaiknya, kau habisi saja bocah pengacau itu. Aku hanya ingin menumpang selama 3 bulan saja kok. Adapun dengan bocah itu, aku bisa mengurusnya. Itu urusanku. Mengingat statusnya istimewa, jalankan permintaanku, agar kelak tidak ada masalah. Aku tahu cara yang terbaik. Cuma pinjam rumah sayapnya saja, sudah berani memerintahku. Kenapa ikut campur urusanku? Sadar, Raja Wali tahu ia terbaring di tempat nyaman. Aneh, gadis yang galaknya bukan alang kepalang itu meletakku di ruang nyaman ini. Tenaga dalamku sudah memulih.
Cuma lenganku masih terasa sakit. Hei, sungguh heran aku dibuatnya. Semula kita disuruh membunuhnya, kini kita disuruhnya merawat bocah ini. Ajaib, hihihi. Jangan-jangan nona kita ini jadi jatuh cinta. Wah, jadi seru nih. Bagaimana tidak? Bocah ini ganteng banget, kungfunya luar biasa lagi. Ya sulit untuk tidak jatuh cinta. Iya ya, dalam 1-2 hari saja, kungfunya bertambah begitu pesat. Memang bocah ajaib. Jadi, kita tenang-tenang saja menghadapi nona kita yang pemarah itu. Loh, kalau sungguh-sungguh terjadi, bagaimana dengan macan petak? Set, jaga bicaramu teman. Mendadak Pipit masuk. Sudah waktunya diberi obat. Raja Wali pura-pura tidur kembali. Penasaran aku, apa maunya Pipit merah ini? Pipit memeriksa denyut nadi Raja Wali. Normal, tak ada masalah dengan cederanya. Pipit tidak segera pergi. Ia duduk di tepi pembaringan seraya memperhatikan wajah Raja Wali dengan seksama. Apa maunya sekarang? Tiba-tiba Pipit merah menaikkan lengannya yang sudah terisi dengan energi. Perlahan-lahan tapak itu ditekankan ke dada Raja Wali. Cukup, aku sudah sangat berterima kasih dengan pengampunan Nona. Jangan menguras lagi tenaga untuk mengobatiku. Penolakan ini membuat sang gadis jadi salah tingkah. Sungguh tak tahu diuntung. Berani-beraninya menolak kebaikan Nona. Maaf, tak pantas aku menerima kebaikan hati Nonamu. Hanya ku mohon Nona sudi meminjamkan padaku kolam yang panas dingin itu untuk bermeditasi. Cederamu saja belum pulih, kok kau mau macam-macam. Nona, kolammu itu luar biasa. Kolam itulah yang akan mempercepat sembuhku. Kalian bawa dia ke sana. Kalau sampai dia mati, buang saja di hutan. Aku tak mau pusing. Waduh, galaknya. Ampun deh, jangan sembarang memperlakukan Nona kami. Lancang kau ya, lain kali kalau ngomong dipikir dulu ya. Memang beresiko tinggi, tapi aku harus mengambil kesempatan ini. Semuanya demi Sri Gunting. Keselamatan Sri Gunting sepenuhnya ada di tanganku. Sudah mengenal kondisi kolam, Raja Wali bersikap hati-hati. Untuk menetralisir daya bekunya, ia gunakan panas dari energinya. Setelah berulang kali, ia mampu beradaptasi. Kemudian ia pindah ke kolam air panas. Hal ini membuat dua pengawal pribadi Pipit merah memandang tak berkedip. Mengagumkan. Hahaha, tak heran, kau lihat sendiri bagaimana Nona kita memanjakannya kan? Perhitungannya tepat, kolam air panas dingin itu dengan meditasinya, membuahkan hasil yang luar biasa. Kalau kungfuku meningkat lagi, aku harus mampu menaklukkan macan petak. Siapa yang tahu bahwa Pipit merah tengah mengintip? Laporan Nona, Raja Wali bisa bertahan padahal sudah 3 jam ia meditasi di kolam itu. Baik, berikan laporan setiap 2 jam berselang. Ya Nona. Kedua pengawal pribadi itu memberikan pelayanan dengan baik sesuai permintaan sang putri. Ini di luar kebiasaan. Hihihi, Tuan jangan segan-segan, kami melayanimu semampu kami. Menulis resep yang sama dengan Sri Gunting dulu. Ia menyuruh membelinya. Andai sejalan dengan perhitungan awamku, aku akan sembuh dalam beberapa hari lagi. Aku akan meningkatkan kungfuku. Aku harus memenangkan negeri ini. Raja Wali meningkatkan energi ufuk barat level 7-nya. Tak terasa 7 hari 7 malam terlalui. Obat plus kolam itu sungguh cepat memulihkan kondisi Raja Wali. Dengan anugerah kepandaian luar biasa, dengan cepat ia memahami makna kolam dalam waktu relatif singkat. Level 1 energi ufuk barat. Alam semesta tanpa arah. Ia biarkan tubuhnya terbungkus es supaya tekanan menjadi lebih besar. Dalam titik puncak meditasinya, ia berteriak, es itu pecah. Maka level 2 energi ufuk barat, alam semesta tanpa daya itu bisa dirapal dengan jauh lebih baik. Level 3 energi ufuk barat, getar ayun 1000 depa, ledakan es itu menyebar ke sana kemari. Sungguh di luar dugaan mereka. Raja Wali kembali terjun ke kolam air panas. Kini, tubuhnya seakan bakal meledak. Sirkulasi tubuhnya bisa diatur supaya mampu mengatasi suhu panas itu. Kombinasi panas dingin yang berulang kali itu membuat terbentuknya 2 bola air di ujung tangannya. Lagi-lagi ketika ada di titik pusat ia melesat keluar. Bara merah gerah 3, energi ufuk barat. Kembali bola air menghujam masuk, menghantam dinding kolam hingga jebol. Getaran gelombang yang ditimbulkannya mengoyahkan bangunan yang di sekitarnya. Apa yang terjadi? Wah,
Menakutkan sekali, satu jurus Raja Wali telah menghancurkan dua kolam itu sekaligus. Astaga Nona, kolamnya hancur, bukannya berang. Pipit malah tersenyum bahagia. Maafkan aku. Aku tidak menduga akan begini hebat kerusakannya Nona. Sungguh kau luar biasa, mari ku antar ke tempat meditasi yang lebih memadai. Di mata Pipit, Raja Wali tampak semakin gagah. Pagoda Kidang. Ayu Pualam yang bermaksud menaklukkan Jabrik Wanara lewat air saktinya ternyata jatuh masuk perangkapnya sendiri. Ia berupaya meditasi namun kegagalan terasa lebih menakutkan kini. Meditasi itu malah menambah resiko. Guru, mohon kasihani aku. Hahaha, Jabrik Wanara hanya tertawa lepas melihat Ayu gagal memerangkapnya. Segala kekuatan yang dihimpunnya sedari semula lenyap begitu saja. Bagaimana dengan Jabrik Wanara sendiri? Kau sangat berani mencampuri makananku dengan tirta jeram semesta Ayu. Kau pikir aku tak tahu muslihatmu sejak semula, tapi ku ampuni semua kesalahanmu. Kau harus membayarnya sendiri. Guru tahu, air itu tak berbahaya untuk piawai kungfu. Guru terima kasih untuk pengampunanmu. Ayu, aku tadi terlalu baik padamu. Percayalah, kau sungguh beruntung. Aku paham Guru. Ayu, setialah padaku. Kungfumu akan kutingkatkan jauh lebih tinggi dari sekarang. Gundahlah wanita ini. Gutu, kebaikanmu menggugah rasa bersalahku. Aku mau berjanji, aku akan setia pada Guru. Kau wanita yang pandai sekali. Dengan keluasanmu itu, kau akan hidup bergelimang kemewahan seumur hidupmu. Terima kasih Guru, tapi, biarlah semua ini jadi rahasia kita saja. Kegelapan saja yang jadi nafas wanita tak setia ini. Guru, harap Guru tidak melupakanku bila naik tahta kelak. Istana Zouta, sujud Baginda, Jabrik terlalu tangguh. Aku gagal, bahkan hamba kehilangan 70% kekuatan hamba. Mohon dimaafkan, aku sudah menduga, berarti Pangkon Bewana masih jauh dari kelasnya. Beruntung aku sudah menguasai jurus-jurus sempurna pintu api 6. Ilmu itu mungkin setara dengan ilmu milik Jabrik Wanara. Aku mampu bermeditasi tenaga dalam dan energi sejati dalam waktu yang bersamaan tanpa menimbulkan kontradiksi. Kau akan lihat kemajuanku yang tak pernah kau saksikan Ayu. Datuk Saji, Pangkon Bewana, Jenggala, Durjakala dan aku. Kami akan menaklukkan si Jabrik Wanara. Hahaha, bagaimana perasaan Ayu yang terombang-ambing ini? Taklukah Jabrik Wanara sehingga menyelamatkan negara? Atau sebaliknya, selanjutnya di legenda Putra Langit 20. Badai Asmara Naga Hijau. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.